Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah para jamaah al-Isran rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama Tehim di sini. Insya Allah yuk kita ngaji bareng lagi. Kita niatnya ngaji, niatnya adalah ibadah. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan keikhlasan, ya. Ketika kita mendengarkan ngajinya dan hati kita dibersihkan oleh Allah agar kita mudah untuk menerima kajian ilmunya. Dan ketika kita sudah dapat ilmunya, mudah-mudahan kita semua dikersain ya sama Allah, bisa mengamalkan ilmu tersebut dan bisa dimanfaatkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, ya. Mudah-mudahan kita semua selalu penuh dengan rahmat Allah, maghfirah Allah dan juga inayahnya Allah, dan selalu diberikan kesehatan, sehat lahirnya dan juga sehat batiniah kita, ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, mungkin seperti biasa ya, masih ada di season tanya jawab. Kita lihat dulu pertanyaannya. Ini sebelumnya sudah sama Teteh ditengok ini pertanyaan-pertanyaannya, dan untuk pertanyaan ini Teteh merasa senang sekali karena memang ini pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan ubudiyah, ibadah kita keseharian, ya. Ini sengaja ini Teteh kebetulan ini pertanyaannya mengambil dari satu referensi kitab saja. Ini sudah lengkap semua pertanyaannya, ada jawabannya di dalam kitab Safinatun Najah, ya. Udah kita sambil ngaji aja ya. Kita sambil ngaji kitab aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, untuk pertanyaan yang pertama katanya Teteh tolong dong dibahas yang berhubungan dengan bab air katanya, biar ibadahku merasa tidak ragu nih Teh, karena aku belum terlalu paham akan bab air. Masya Allah, ini serius Teteh senang banget dengan pertanyaan ini ya. Ini mungkin banyak yang sudah tahu, tapi ternyata masih juga ada yang belum paham ya tentang ilmu ini. Maka meskipun kita sudah tahu ya, kita niatnya ngaji ya, kita niatnya ngaji. Baik, ini bab air ya. Berarti tetapi sih kalau di dalam kitab Safinah memang ini bagian air ya, bagian air. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kakak apa itu alat untuk kita bersuci itu menggunakan air ya. Alat kita bersuci itu menggunakan air. Dan disyaratkan ketika kita menghilangkan hadas, disyaratkan ketika kita menghilangkan najis itu harus jari'ul ma'i. Artinya jari'ul ma'i itu airnya harus mengalir. Nah, ini yang harus diperhatikan, harus mengalir airnya. Dan untuk syarat yang selanjutnya, kalau ingin hilang hadas kita, najis kita, maka itu harus menggunakan air mutlak. Artinya air yang suci dan bisa mensucikan. Nah, kalau kita berbicara dari air dulu, tetapi ini tidak ada di dalam kitab Safinah ya. Ini yang lebih lengkapnya ada di dalam kitab Fathul Qorib, bisa. Kalau air itu dari airnya dulu ya, kita berbicara air dulu yang termasuk kepada air mutlak itu ada 7 kakak ya. Cuma ini di dalam Safinah tidak ada, di dalam kitab Fathul Qorib, tapi Teteh masih ingat pembahasan ini. Mana saja yang ketujuh itu? Yang pertama itu adalah air yang turun dari langit. Apa coba kalau air yang turun dari langit? Berarti air hujan. Nah, itu termasuk air mutlak. Kemudian air laut. Nah, berarti itu sifatnya yang asin. Atau yang ketiga air tawar. Air tawar berarti air apa? Air sungai ya. Air sungai itu air tawar. Apalagi? Tadi yang udah turun dari atas. Oh, sekarang air yang keluar dari tanah. Apa? Kalau zaman dulu itu air sumur ya, dikeduk gitu ya. Kalau sekarang udah nggak tren. Sekarang udah gak zaman air sumur. Udah jarang banget orang yang punya sumur. Kalau sekarang udah sumur, udah pakai alat ya, pakai apa tuh sanyo ya. Kalau sekarang lebih canggih lagi kan, pakai sibel kalau sekarang misalkan. Ya pokoknya air yang keluar dari tanah. Kemudian air apa lagi? Yang kelima itu air yang keluar dari sumber air. Untuk orang Sunda mana tete cai nyusunya, cai nyusu air sumber. Kemudian air salju, air es. Kebetulan kalau di kita tidak ada ya air salju, air es. Ada nggak di provinsi Manado?
Yang ketujuhnya itu adalah air embun. Nah itu jadi ketujuh air itu secara itu yang dikatakan dengan air mutlak. Air yang suci dan juga bisa mensucikan. Nah, dari ketujuh air tersebut itu nantinya terbagi menjadi 4 bagian. Dan ini pun kita wajib mengetahui. Dari ketujuh air tersebut sekali lagi itu terbagi menjadi 4 bagian. Apa saja yang keempat bagian tersebut? Ini juga adanya di dalam kitab Fathul Qorib ya. Tidak ada ini di dalam kitab Safinah, tidak terlalu jelas. Ya. Yang pertama itu tohirun mutahhirun. Air yang suci lagi mensucikan. Jadi air itu enggak cukup suci untuk menghilangkan najis hadas, ya harus suci dan juga bisa mensucikan terhadap benda apapun, mau kena kulit, mau kena kain, bisa mensucikan. Kemudian ghairu makruhin. Dan ketika kita menggunakan air yang suci lagi mensucikan tersebut, itu sifat airnya itu tidak makruh. Ya, tidak makruh. Apa yang tidak makruh ini? Ya itu yang tadi yang dibilang sama Teteh yang ketujuh air itu yang dikatakan dengan air mutlak. Nah, berarti ketujuh air tersebut itu termasuk tohirun, mutahhirun, ghairu makruhin. Kita enggak makruh ketika menggunakannya. Nah, karena apa? Karena yang kedua itu ada bagian yang tohirun mutahhirun tetapi makruh ketika kita isti'maluhu. Artinya isti'maluhu itu ketika kita menggunakan air tersebut. Seperti itu. Nah, apa ketika kita makruh itu? Yaitu kalau dalam Fathul Qorib dikatakan dengan air musyammas. Nah, kalau yang belum pernah ngaji, kayaknya baru dengar ini istilah air musyammas ya. Apa itu air musyammas? Ya makruh kita menggunakannya, misalkan air tersebut, tetapi kayaknya kalau di kita kayaknya nggak ada deh. Tetapi mungkin aja itu tergantung dari suhu ya, suhu tergantung dari suhu daerah kita. Karena air musyammas itu adalah air yang sengaja diterikan oleh panasnya atau hangatnya atau panasnya dari terik sinar matahari. Dan itu pun kalau misalkan di lingkungan yang suhunya cukup benar-benar tinggi panasnya. Kalau di daerah Teteh sih nggak terlalu panas-panas amat ya, disebut dingin juga enggak karena bukan di daerah pegunungan, tetapi disebut panas-panas banget juga enggak sih sebetulnya ya. Nah jadi kalau untuk air musyammas ini memang air yang ada di wilayah lingkungan yang suhunya cukup panas gitu, seperti itu. Berarti ya sekitar jam 11-12 mungkin airnya kita masukkan ke dalam toren ya. Itu kan kalau kita juga kalau misalkan siang hari ketika kita langsung dari toren itu kan langsung anget ya kan. Nah ibaratlah seperti itu. Tetapi kalau nanti airnya udah dingin enggak ya. Tetapi itu pun kalau misalkan semisal ya kalau Teteh ingat dalam Fathul Qorib kalau misalkan si airnya itu disimpan di dalam kayak wadah kayak emas, kayak besi, kayak emas, kayak perak itu tidak menjadi air musyammas karena alasannya emas perak tidak menimbulkan karat gitu. Tapi kalau misalkan si airnya itu disimpan, ya kalau kita toren pakai apa sih, karet ya? Atau misalkan dari bahan besi misalkan, nah itu bisa menjadi air musyammas karena itu alasannya kenapa makruh itu karena alasannya itu menjadi berkarat dan sehingga mengakibatkan kurang baik kalau misalkan terkena ke kulit kita. Jadi ini makruh pun kalau misalkan kena ke kulit ya, tapi kalau misalkan kita mencuci baju kena ke pakaian kita itu tidak menjadi air musyammas ya. Menjadi air musyammas itu kalau misalkan kena ke kulit kita ya. Tetapi gak tahu ya kalau di daerah kita itu ada air musyammas gak ya? Gak tahu ya di lingkungan kalian masing-masing lah setingkat mana gitu suhu kepanasannya ya. Karena kan kalau kayak di daerah pegunungan aja, kalau Teteh main ke daerah Cikajang itu daerah pegunungan jam 11 siang tuh kayak jam 7 pagi gitu loh. Lari-lari itu jam 11 siang bukan jam 7 pagi gitu ya, karena daerah pegunungan dingin banget itu. Ya itu kayaknya gak ada air musyammas kalau di daerah seperti itu ya. Begitu kakak ya, itu untuk air yang kedua.
Nah, sekarang untuk air yang ketiga apa? Berarti yang ketiga itu tohirun goiru mutahirin. Yang ketiga itu airnya mah suci, tetapi tidak bisa untuk mensucikan. Mau ke kulit, mau ke badan, mau ke kain, nggak bisa mensucikan benda lain lah pokoknya gitu ya. Yang ketiga, tapi suci kok, tapi suci. Ya misalkan berarti ini yang dikatakan dengan air apa? Ini berarti yang dikatakan dengan air mustamal dan juga yang dikatakan dengan air mutaghayyir. Nah, ini kalau nerangin air mustamal ini harus nerangkan air sedikit dan air banyak ini. Ya udah sekalian kita ngaji aja ya. Kita ngaji aja di sekalian nih biar benar-benar paham nih. Ya, itu yang ketiga dulu. Ini ditanggung ya. Yang keempat itu adalah ada air maun najasun, ada air najis. Air najis, ya masa sih kita menggunakan air najis atau bisa saja itu airnya terkena oleh najis. Maka kalau airnya yang terkena oleh najis itu yang dikatakan dengan mutanajisun, air mutanajis seperti itu. Nah, di dalam menerangkan yang ketiga sama yang keempat ini kita harus tahu dulu akan ukuran air. Nah, karena nanti akan berhubungannya ke sana. Nah, ini ada baru di dalam kitab Safina. Faslun utawi kiku fasal sawiji alma'u qalilun wa kasirun. Ukuran air itu terbagi dua, ada air sedikit, ada air banyak. Al-qalilu madunal qullataini. Kalau air sedikit itu air yang kurang dari 2 kullah. Segimanakah? Oke, nanti dibahas. Wal kasiru kullatani, dan air banyak itu 2 kullah, fa'aksaru atau bisa lebih banyak. Nah, kalau air yang sedikit itu ya tanajasu, itu bisa jadi najis loh. Air sedikit ini jika itu si air biwuku'in najasati, jika terkena oleh najis. Fihi, di dalam itu air, wa ilam yataghayyar, meskipun itu si airnya tuh nggak berubah gitu ya. Ya gak nampak lah, terlihat oleh mata kita. Nah, itulah perbedaan air sedikit. Berbeda dengan air banyak. Wal ma'ul kasiru, kalau air banyak la yatanajjasu, itu bahkan gak bisa jadi najis loh. Ya, enggak jadi najis meskipun terkena najis. Tetapi illa idza taghayyara, kecuali kalau itu airnya berubah, berubahnya itu ta'muhu, rasanya berubah. Au launuhu, atau rupanya berubah, au rihuhu, atau baunya juga berubah. Nah, itu baru bisa dikatakan air mutanajis. Nah, makanya kita harus tahu dulu nih ukuran air yang sedikit dan air yang banyak. Sebetulnya berapa sih ukuran air yang banyak itu ikhtilafiyah ya, banyak sekali perbedaan pendapat ulama. Biar kalian itu enggak bingung, udah sama Teteh bawa aja satu ukuran biar enggak bingung, dan ini sudah disepakati oleh para ijma ulama Indonesia, MUI Indonesia, bahwa air 2 kullah itu kurang lebih sekitar 216 liter. Nah, udah gitu aja dah. Air 2 kullah itu meskipun kalau dalam takrib itu ikhtilafiyah ya, perbedaan banyak pendapat ulama. Ya sekitar 216 liter. Kalau aduh Teteh mak, itu aku punya bak mandi di kamar mandi, masa aku harus seliter nih, susah banget. Ya udah kalau gitu bak mandinya kita ini aja dah. Disenti aja biar gak repot ya. Kalau kita satu liter kayaknya repot banget. Ya udah kita senti aja. Kalau ukuran senti misalkan ini kotak bak mandinya dari sini ke sini minimal sekitar 65 cm. Meskipun ada ulama yang mengatakan 50 cm cukup. Ya udah kita yang lebih ikhtiyat saja. Dari sini ke sini sekitar 65 cm. Dari sini ke sini sekitar 65 cm, dari sini ke bawah harus sekitar 65 cm. Makanya kalau kita mau ngebangun kamar mandi, yang pertama harus diperhatikan itu adalah kalau kita mau pakai bak mandinya yang harus kita perhatikan. Nah, seperti itu ya. Bagusnya lebih dari ukuran ini biar nanti kita ham-ham ya. Bagus nih. Makanya Teteh tuh kalau di kamar mandi Teteh tuh bak mandinya gede banget nih. Bisa untuk ngerendam itu. Gede banget itu kamar mandi bak mandinya. Ya, misalkan dari sini kita itu ada sampai 80 cm, dari sini ke sini 80, ke bawah misalkan 80. Tapi kalau airnya sedikit ya nggak bisa jadi air 2 kullah. Maka kita harus tahu mana batasan air 2 kullahnya. Nah, begitu ya.
Nah, kenapa kita harus mengetahui itu? Ya kan barusan dibilang kalau air yang kurang dari 2 kula, kalau misalkan itu air terkena oleh hadas, maka itu air akan berubah menjadi air mustamal. Kalau air sudah berubah menjadi air mustamal, maka itu airnya suci tetapi tidak bisa mensucikan. Bisa kita minum, bisa air bak itu bisa kita minum, bisa untuk apa ya? Untuk apa tuh kalau mau nanak nasi yang ngebersihin dulu itu berasnya bisa. Tetapi kalau kita mau berwudu pakai air mustamal tersebut nggak bisa. Ya, tapi kalau mau dipakai wudu nggak bisa karena kan wudu sifatnya mau menghilangkan hadas. Kalau badan kita ada najis bisa nggak? Nggak bisa. Bukan hanya untuk mandi besar saja, untuk mandi keseharian pun kalau ya kita mandi kan biasanya pipis kan, maka ada najis kan, ya nggak bisa. Mau nyuci pakaian, pakaian kita ada najisnya nggak bisa, kita menggunakan air mustamal tersebut. No, ini aduh, ini harus benar-benar diperhatikan ya. Jadi kalau misalkan begini nih Teteh, ini udah kita, maaf ya ngajinya agak panjang ya, biar paham nih. Langsung aja sama Teteh ini dipraktekkan, langsung contoh ke wudhu misalkan. Misalkan Teteh itu wudhu di bak yang kurang dari 2 kula, itu baknya kecil. Itu suka ada kan bak yang sudah jadi ya, yang beli gitu, bukan baknya bikin, baknya kita beli kan itu baknya kecil loh. Yang teteh pernah lihat di beberapa kamar mandi orang-orang itu baknya kecil loh, kurang itu dari 2 kula. Meskipun itu airnya penuh. Itu tuh inget itu pengalaman kenangan waktu dulu nih sebelum punya rumah itu kan Teteh sempat ngontrak ya, curhat ini berapa tahun. Itu kamar mandinya baknya kecil, maka jarang dipakai sama Teteh. Itu biasanya untuk untuk ngepel, untuk nyiram tanaman, untuk mandi anak Teteh yang masih bayi gitu. Kalau untuk wudhu Teteh jarang banget di sana, mandi, nyuci piring tuh jarang banget pakai bak itu. Karena begini, bukan berartinya kita itu nggak boleh menggunakan air yang sedikit, boleh-boleh saja. Tetapi itu capek karena kita tuh harus berikhtiar, kita harus berhati-hati. Contoh gini, Teteh nih ambil gayung ya dari air yang kurang dari 2 kula tersebut. Ini kan masih ada hadas. Masih apa di muka Teteh masih ada hadasnya. Ambil air 1 gayung. Niat aku menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Hati Teteh tuh yakin. Kalau ini udah mengalir dengan sempurna berarti hadasnya udah hilang kan. Nah udah nih hadasnya udah hilang. Ambil lagi nih air sunnah membasuh 2-3 kali. Boleh gak kita pakai lagi ke sini? Boleh karena hadas dari mukanya sudah hilang. Kedua boleh, ketiga boleh. Nah ketika Teteh ambil lagi air dalam gayung mau membasuh tangan. Ini tangan masih ada hadasnya enggak? Masih. Kalau ini di tangan tuh masih ada hadasnya. Teteh ambil, guyur. Nah, yang enggak bisa itu jika air yang berada di muka yang tadi itu apa coba? Atau bahasa Indonesia nate apanya nih suka bingung, iya teteh ngecret. Ngecret naon bahasa Indonesia nate. Ngecret. Jadi apa? Nyiprat ya. Bahasa Indonesianya nyeprot bukan. Ya jadi gini nih, ulangi sekali lagi. Teteh nih ambil air kan dalam gayung. Niat aku menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah ketika ini si air ngalir di basuhan pertama ini kan membawa hadas kan. Ini membawa hadas kan. Nah dari muka ini terpercik ke bak mandi. Nah berarti yang ada di bak mandi itu menjadi air mustamal. Karena tadi terpercik dari hadas ke air bak. Seperti itu. Kecuali kalau misalkan dari basuhan yang kedua mercik ke sana nggak apa-apa, bohong udah hilang hadasnya. Kalau kita dari basuhannya pertama itu pun kalau udah yakin ini udah hilang hadasnya. Paham di sini ya? Jadi ingat, menjadi air mustamal itu misalkan jika terpercik oleh sesuatu yang ada hadasnya. Seperti itu. Dan juga yang termasuk air yang suci tetapi tidak mensucikan itu adalah air yang mutaghayyir, airnya berubah. Contoh kalau dalam takrib itu seperti air mawar. Air mawar ya air kita rendam, air infus water mungkin ya kalau sekarang bahasa kerennya ya. Infus water itu ya. Itu air kita simpan mawar jadi wangi,
mawar, ya kan? Bunganya kita ambil, warnanya terlihat tetap bening, tetapi kalau kita cium baunya ada aroma mawarnya. Tapi kalau kita lihat di kejauhan itu airnya bening gitu. Nah, itu adalah air mutaghayyir. Atau ini nih, air mutaghayyir ini banyak yang tidak terlalu paham ketika melakukan mandi besar. Itu misalkan kita mandi pakai gayung, untuk menghilangkan hadas besar. Sebelum kita niat menghilangkan hadas besar, misalkan kita pakai shampoo dulu. Ini pakai shampoo penuh sekali dengan shampoo budah-budahnya, busak-busaknya. Badan kita pakai sabun dulu, penuh dengan busak-busaknya. Ini belum kita guyur, masih banyak busak di kepala, masih banyak busak di badan. Kemudian kita ambil air dalam gayung. Kemudian kita niat aku menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Tidak syah kita melakukan mandi besarnya itu. Oh enggak, saya karena airnya mutaghayyir. Masalahnya kan ini airnya sedikit, yang kita ambil tuh dari gayung, airnya kurang dari 2 kula. Airnya itu menyatu dengan air busak tersebut sehingga mutaghayyir lah itu. Ya, paham? Nah makanya jadi kalau misalkan kita mau pakai shampoo, mau pakai sabun, pakai shampoo aja dulu, pakai sabun. Lalu kita guyur, udah sampai bersih, hilang semua busanya, baru kita niat aku menghilangkan hadas besar fardu karena Allah. Nah gitu. Kayaknya kalau yang nggak pernah ngaji, kayaknya hal ini pun banyak yang dilakukan ya. Tidak syah loh, tidak syah. Yang terakhir, yang keempat, ini banyak, panjang banget ini ngaji ya. Ini pun sama teteh itu di yang inti-intinya aja ya. Kalau ngaji benar dengan kitabnya ini kalau kita ngaji syarahnya ini aduh, ini lebih panjang lagi pembahasannya. Ya, ini yang intinya saja. Yang keempat itu bukan yang keempat. Dan kalau air yang kurang dari 2 kullah itu kalau misalkan terkena oleh najis ya udah nangis kita. Itu semua air yang ada di dalam bak tersebut menjadi air mutanajis seperti itu ya. Banyaklah kalau najis ya, mungkin kita sudah banyak tahu. Nah begitulah. Tapi kalau airnya 2 kullah itu mau terkena hadas, mau terkena najis itu tidak berubah menjadi mutanajis. Kecuali jika airnya tersebut berubah baik rupa, rasa, bau. Bak mandi kita besar, lebih dari 2 kullah. Ya elah, misalkan kita pergi kemana selama 2 hari, pas ketika ke kamar mandi itu karena pernah ada tetangga, ada teman suami teteh yang bilang, tuh aku pulang kampung 3 hari. Wah apa bau apa ini katanya. Ketika ke kamar mandi, Masya Allah, itu di bak mandinya ada bangkai tikus 2 katanya cukup gede. Ih jijik amat ya. Sehingga airnya itu meskipun banyak di dalam 2 kullah berubah rupa, rasa dan baunya. Maka itu baru otomatis dikatakan air mutanajis yang tidak syah untuk menghilangkan hadas ataupun najisnya. Ya, begitu kakak yang bertanya, mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa kita amalkan. Ini seperti mudah, tetapi kalau teteh sendiri dulu pernah mengalami hal ini. Ya itu tadi yang teteh agak sedikit curhat ketika dikontrakan, kamar mandinya, bak mandinya kecil banget. Aduh itu anak, masih ingat teteh, anak yang pertama laki-laki itu masih kecil, masih umur 2 tahun 3 tahun gitu ya. Itu pipis di mana aja kan, belum terlalu paham, umur 2 tahun pipis di mana aja, terlihat sama mata teteh ini tangan anak teteh ini yang pertama, sekarang udah bujangan. Ini tangannya penuh dengan air pipis. Kemudian nggak tahu kirain mau kemana, ujuk-ujuk ke kamar mandi, tangan anak teteh itu karena baknya kan kecil pendek sehingga sampai gitu ke bak mandinya. Itu tangan yang penuh dengan air pipis itu ke sana ke bak mandi. Udah itu jadi mutanajis dah. Cukup menguji kesabaran kalau air yang kurang dari 2 kullah ya. Begitu kakak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa difahami ya.